Bismillah. Kita hari ini lanjutkan pembelajaran kita di surat Al-Baqarah, awal ayat ya, dari permulaan surat Al-Baqarahnya. Nah, surat Al-Baqarah ini adalah surat yang turun di Madinah dan menjadi surat pertama yang turun di Madinah sampai nanti akhir hayat Rasulullah SAW. Al-Baqarah ini masih turun gitu. Jadi proses penurunan Al-Baqarah ini cukup lama. Nah, Al-Baqarah yang akan itu Al-Baqarah itu di sela-selanya ada surat-surat lain itu. Iya, betul. Selang-seling gitu. Selang-seling ya. Ini yang pertama ya, yang pertama di surat, Madinah ini. Surat ya. pertama yang turun di Madinah surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah di awal-awal ini sedang bercerita atau sedang membahas dari ayat 1 sampai nanti ayat ke-20. Tapi tadi kita baca dari ayat 1 sampai 7. Ini menerangkan tentang 3 jenis manusia. Manusia pertama yaitu golongan orang-orang yang beriman, manusia kedua golongan orang-orang kafir, dan manusia ketiga yaitu golongan orang munafik. Nah, kalau orang beriman Allah cuma membahas di 5 ayat pertama. Kalau orang kafir di 2 ayat kedua yaitu ayat 6 dan 7. Sisanya dari 8 sampai 20, nah itu untuk orang-orang munafik. 13 ayat membahas tentang orang-orang munafik. Nah, di sini Allah memulai dulu dari orang-orang beriman, di mana Allah menyebutkan sifat-sifat orang beriman yang mana mereka itu nantinya akan bisa memanfaatkan Al-Quran, atau mereka itu setiap kali baca Quran atau setiap kali tadabbur Quran, pasti Al-Quran itu bisa memberikan pengaruh ke diri-diri mereka. Nah, di sini Allah sebutkan sifat-sifatnya. Nah, di ayat pertama di sini Allah mulai dengan alif lam mim. Nah, ini huruf muqatta'ah namanya, karena dibaca per huruf. Nah, huruf-huruf muqatta'ah ini nggak bisa ditafsirkan, karena yang tahu itu hanya Allah. Makanya para ulama kita rahimahumullah tidak pernah membahas tafsiran dari alif lam mim ini. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa orang Arab pada saat itu sejago-jagonya dia dalam bahasa Arab, dia tetap nggak bisa menafsirkan lafaz dari alif lam mim itu apa. Nah, di sini Allah sampaikan alif lam mim. Nah, jadi ada banyak sekali ayat-ayat yang semodel dengan ini, yang menunjukkan bahwa di atas langit itu ibaratnya masih ada langit gitu. Kalian mungkin hari ini jago bahasa Arab, tapi belum tentu ketika Allah memberikan lafaz-lafaz bahasa Arab dengan lafaz tertentu kalian bisa menafsirkannya. Nah, kemudian Allah sampaikan di ayat nomor kedua, Dzalikal kitab. Nah, kitab di sini maksudnya merujuknya ke Al-Qur'an. Maksudnya kitab Al-Qur'an la raiba fi, di dalamnya itu tidak ada keraguan. Karena memang isi Al-Quran itu dari awal surat Al-Fatihah sampai nanti surat An-Nas, semuanya berisi petunjuk-petunjuk yang bisa kita gunakan dalam menjalani kehidupan. Dan ini tuh berlaku, petunjuk seperti ini tuh berlaku dari Rasulullah SAW masih hidup sampai nanti akhir zaman. Jadi nggak nyambung sebetulnya ketika ada orang yang mengatakan kalau Al-Quran ini sudah tidak relevan ketika kita ingin mengamalkan di zaman kita hari ini. Karena pada hakikatnya ada banyak sekali, kalau misalnya kita merujuk ke berbagai macam disiplin ilmu, misalnya kayak ilmu fikih atau ilmu ushul fikih, ada yang namanya tuh nanti fikih nawazil. Fikih nawazil itu membahas fikih-fikih kontemporer yang dulunya misalnya belum ada. Nah, kemudian para ulama itu membahas hari ini tuh sebetulnya gambarannya sama dengan konsep yang terdahulu, cuman beda kasusnya aja. Makanya para ulama selalu menjelaskan bahwa segala sesuatu itu sudah Allah jelaskan sebetulnya di dalam Al-Quran ini. Tinggal kita itu mau atau enggak mempelajarinya. Contoh itu umroh yang kalau ke Jeddah bisa mikot di Jeddah gitu ya. Ya, ada 5 tempat itu. Tergantung daerah masing-masing. Iya, tapi kalau MUI kan bisa kata MUI boleh mikot di Jeddah. Nah, itu mungkin sebagian pembahas dari fikih kontemporer yang hari ini dibahas. Nah, kemudian Allah tegaskan lagi hudal lil muttaqin. Kalau Al-Quran ini yang di dalamnya itu tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin. Al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ini syarat nih. Syarat bagaimana kita bisa memanfaatkan Al-Quran supaya setiap kali kita baca, setiap kali kita tadabburi, Al-Quran ini bisa benar-benar bermanfaat bagi diri kita. Syaratnya apa? Bertakwa. Bertakwa itu apa? Takwa itu kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan kita berusaha menjauhi apa yang Allah larang. Nah, itu takwa. Jadi
nggak mesti harus sempurna. Jadi misalnya kita sudah berusaha untuk menjaga sholat 5 waktu, qadarullah misalnya sholat 5 waktunya berjamaah terus misalnya, qadarullah misalnya di satu waktu kita pulangnya itu telat dan kejebak macet di tol misalnya, atau juga kejebak macet di tempat lain. Nah, itu kan nggak membuat kita tuh jadinya nggak bisa sholat tepat waktu di masjid. Nah, jadi ketika kita menghadapi hal seperti itu, jangan berkecil hati, karena kebiasaan kita itu tetap akan dicatat oleh Allah sebagai bentuk pahalanya. Jadi nggak mesti harus nunggu sempurna. Kita pelan-pelan untuk jadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian di ayat ketiga ini Allah sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa itu seperti apa. Nah, ciri pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu senantiasa beriman kepada yang gaib. Nah, beriman yang kepada yang gaib itu seperti kepada takdir baik, takdir buruk. Jadi ketika dia dihadapkan dengan satu musibah, dia melihatnya, oh ini ujian dari Allah, di balik ini ada perkara baik dan Allah ingin menghindarkan kita dari perkara yang buruk. Itu takdir baik, takdir buruk. Atau juga misalnya kepada hari akhir seperti surga neraka, atau kepada alam kubur misalnya, dan seterusnya. Itu hal-hal yang sifatnya gaib. Jadi orang yang bertakwa itu senantiasa mereka beriman kepada yang gaib. Nah, konsekuensi dari beriman yang gaib, nah ini tuh nantinya akan bermanfaat sekali atau berefek kepada apa? Kepada akhlaknya, kepada perilakunya. Karena orang yang beriman kepada yang gaib itu, dia itu meyakini kalau nanti di hari akhir setiap amalan dia itu akan dihisab. Jadinya dia nggak akan coba-coba untuk melakukan hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Misalnya kayak mencuri, berbohong, atau mengoplosi minyak-minyak yang seperti itu. Nah, itu dia nggak akan berani melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena selain berbuat zolim kepada orang lain, dia juga akan mendapatkan hukumannya nanti di hari akhir. Walaupun mungkin hari ini dia dapat keuntungan yang begitu besar ya, tapi nanti di hari akhir dia akan mendapatkan hukuman yang jauh lebih dahsyat gitu, dari beragam macam siksaan demi siksaan. Nah, itu salah satu manfaat ketika kita beriman kepada yang gaib. Kemudian sikap yang kedua atau sifat yang kedua yang dimiliki orang bertakwa itu adalah wa yuqimunas shalah. Nah, mereka itu senantiasa mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat itu bukan cuman sekedar dia melaksanakan sholat, karena melaksanakan dengan mendirikan itu dua hal yang berbeda. Kalau mendirikan itu dia senantiasa menyempurnakan hak-haknya. Misalnya dari wudunya dia berusaha untuk perbaiki dengan sangat baik. Kemudian setelah wudunya diperbaiki dengan sangat baik, dia juga pelajari gerakannya sudah benar atau belum. Kemudian dia coba berusaha untuk memahami makna ayat-ayatnya atau makna bacaan-bacaan di setiap sholatnya. Nah, itu yang dinamakan dengan wa yuqimunas shalah. Bukan cuma sekedar mengerjakan. Kalau mengerjakan mungkin dari wudunya aja sekedar asal-asalan, yang penting basah. Atau sholatnya pun cenderung cepat gitu. Kalau sekarang kan kita di bulan Ramadan itu mungkin banyak sekali kita lihat video-video orang yang kalau tarawih itu cepatnya luar biasa gitu. Nah, itu nggak tumanina gitu. Nah, orang yang bertakwa itu sholatnya itu benar-benar tumanina, wa yuqimunas shalah. Dan ini adalah makna dari wa yuqimunas shalah. Kemudian sifat berikutnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa-apa yang sudah Allah berikan rizki kepada mereka. Nah, jadi rizki yang Allah berikan kepada kita atau uang-uang yang kita terima hari ini, itu pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah. Bukan apa? Bukan hasil kerja keras kita, bukan karena kepintaran kita. Berapa banyak orang yang mungkin pintar, cerdas, dia bisa eksekusi beragam macam bisnis ternyata. Tapi ternyata qadarullah Allah tidak memberikan dia harta yang begitu banyak. Tapi berbeda dengan orang yang mungkin biasa-biasa aja, tapi ternyata Allah berikan dia harta yang begitu banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa rezeki itu pada hakikatnya pemberian dari Allah. Dan ya, pengertian tumanina itu berkaitan dengan waktu, dengan lama atau apa ya, kriteria tumanina sendiri? Kriteria apakah harus pasti lama sekian menit itu baru disebut tumanina atau bagaimana ya? Kriteria tumanina itu kita pergerakannya itu nggak buru-buru, Pak. Nggak buru-buru. Kalau Rasulullah itu pernah mengibaratkan orang yang sholatnya kayak burung mematuk, nah itu dia orang yang nggak diterima sholatnya, saking cepatnya. Kalau tumanina tuh ketika kita Allahu Akbar tuh kita benar-benar selesaikan dulu lafaz Allahu Akbarnya, kemudian ruku misalnya, ruku kita baca dengan begitu menghayati. Tumanina dari masing-masing orang lamanya pasti beda kan? Pasti beda-beda.
nggak mesti disamaratakan 2 menit misalnya. Nah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dari setiap rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita, mereka itu orang bertakwa itu senantiasa memberikan infak. Jadi senantiasa menginfakkan harta tersebut kepada orang lain. Nah, siapa yang berhak untuk diberikan infak? Nah, kita juga harus memperhatikan skala prioritas. Nah, nanti di surat Al-Baqarah ini akan dijelaskan juga tentang siapa sih orang-orang yang berhak untuk kita berikan dulu. Jadi nggak setiap orang itu harus kita dahulukan. Kayak misalnya skala prioritas yang perlu kita perhatikan di nomor 1 itu kalau udah menikah ya berarti keluarga kita sendiri, anak dan istri dulu. Jadi jangan dulu ke yang lain. Kalau anak istri sudah tercukupi, nah baru ke orang tua. Orang tua udah tercukupi, nanti baru ke kakak, adik atau saudara-saudara terdekat. Baru nanti ke yang lainnya. Jadi ada skala prioritas yang harus kita perhatikan. Ring 1 dulu. Kenapa? Ring 1 dulu. Iya. Ring 1. Jadi dijelaskan kerabat tadi. Kenapa? Kerabatnya, keluarga. Kerabat Iya, keluarga kenapa, Pak? Tadi kajian itu. prioritas. Jadi Tadi pagi keluarga, subuh. saudara dari bapak, saudara dari ibu, saudara kandung, itu yang prioritas. Iya, itu skala prioritas. Dan juga, nah ini yang biasanya sering disalahpahamin oleh kebanyakan suami ketika dia ingin berinfak. Misalnya kebutuhan bulanan dia tuh katakan misalnya 5 juta. Tapi penghasilan dia sebulannya itu 4 juta. Berarti kan kurang 1 juta. Nah, biasanya orang yang seperti ini yang enggak memahami skala prioritas, dia itu berusaha untuk tetap sedekah, sedangkan anak istrinya kekurangan. Paham gak maksud saya? Dia berusaha untuk sedekah, akhirnya jatah-jatahnya semua dikurangin, yang akhirnya ujung-ujungnya nanti berhutang. Nah, untuk apa? Untuk bisa dapat pahala sedekah. Nah, sebetulnya ketika kita memberikan nafkah kepada anak istri, itu sudah masuk kerana sedekah. Karena seorang suami yang memberikan nafkah kepada istrinya dan juga kepada anaknya, dia dapat pahala puasa dari pagi sampai sore. Kemudian malamnya dia dapat pahala sholat semalaman suntuk. Jadi pahalanya sebetulnya lebih besar ketika kita memprioritaskan dulu nafkahnya ke anak istri. Yang penting mereka tercukupi dulu, kalau ada sisa, nah baru bisa kita kasih ke yang lain. Tapi kalau nggak ada sisa, nah jangan dipaksakan. Karena ketika kita memberikan kecukupan kepada anak istri pun itu sudah masuk ke sedekah. Kalau ada yang lapang dan sempit itu gimana? Sedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, kalau dalam keadaan lapang dan sempit itu maksudnya sempit itu dalam kondisi kita tuh benar-benar sudah mencukupi juga keluarga kita. Tapi mungkin pas-pasan banget gitu. Ya, itu dulu ya, penuhi dulu ya. Penuhinya yang bagian itu. Kalau lapang itu agak cukup banyak lah sisanya. Memang kalau cukup nggak selalu cukup, terus kurang Iya. terus ya. Iya. Nggak cukup gitu. KFM, Apa? kebutuhan fisik minimum ada. Ya, Ada kan pemerintah menurunkan KFM, kebutuhan fisik minimum. Ustaz, kalau sedekah itu apakah kita harus bilang ke istri atau gimana? Sedekah itu bisa kita sembunyikan. Istri nggak usah tahu, nggak apa-apa, asal Nggak apa-apa. tahu dulu kan. Nah, kemudian sifat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Orang-orang yang bertakwa itu punya sifat yang senantiasa beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berupa apa? Berupa Al-Quran ini. Dan wama unzila min qablik, dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, kita juga harus beriman kepada adanya kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kitab-kitab yang lainnya, baik yang disebutkan ataupun yang tidak disebutkan. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka itu benar-benar meyakini adanya. Nah, ini sifat-sifat yang Allah sebutkan bagaimana orang bertakwa itu nantinya akan bisa memanfaatkan Al-Quran dengan terus baca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Nah, orang-orang yang bertakwa yang punya sifat seperti ini, Qurannya itu bisa benar-benar bermanfaat bagi dirinya. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini tuh senantiasa mengamalkannya, maka Allah sampaikan ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itu senantiasa berada dalam petunjuk dari Rabb-nya, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ini jadi penegasan dari Allah kalau orang-orang yang bertakwa itu selain mereka senantiasa berada dalam petunjuknya, mereka juga adalah orang-orang yang beruntung, yang kelak nanti akan diselamatkan dari api neraka.
Nah, ini adalah golongan pertama yang Allah sebutkan, yaitu golongan orang yang beriman. Setelahnya di sini Allah jelaskan golongan yang kedua. Ini Pak Ustadz ya. Jadi yang tadi beriman tuh yang ayat ketiga tuh 3 ya. Mm-mm. Mendirikan sholat gaib, mendirikan Gaib. sholat, menginfakkan. Terus yang keempat beriman kepada kitab ya. Beriman kepada apa yang diturunkan kepada Iya, Rasulullah Rasulullah dan kitab-kitab sebelumnya. sebelumnya. Terus yang Jadi setiap rasul itu punya kitab. Punya kitab. Ya. Pengertian kitab itu kitab seperti apa, tertulis gitu atau Tertulis, Pak. Hah? Tertulis. 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 Tertulis ya. Taurat ya gitu. Cuman yang dikasih tahu ke kita cuman sedikit. Cuman Quran, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, udah segitu aja. Selebihnya nggak dikasih tahu ke kita. Itu semua tertulis ya. Misalnya kan setahu saya Quran itu awalnya nggak tertulis kan, terus dikumpulkan kan sedikit. Oh, kalau yang misalnya kayak Tauratnya Nabi Musa, Nah. itu tertulis. Tertulis ya. Oh. Cuman setelah itu ditulis ulang tapi dirubah-rubah. Oh, iya. Nah, di zaman Rasulullah itu sebetulnya juga ada yang nulis. Ketika si wahyu itu turun, nah Al-Quran itu sebenarnya udah ditulis. Cuman bedanya ditulisnya itu per ayat yang diturunkan. Jadi belum digabungkan. Nah, ketika Rasulullah meninggal di zaman Abu Bakar barulah si Al-Quran itu dikumpulkan. Jadi satu mushaf. Tapi pengumpulan per surat per surat itu sudah sejak zaman Rasul masih hidup atau sudah zaman sahabat ya? Ketika Al-Quran itu turun ayat per ayat, nah nanti Rasulullah akan kasih tahu ayat yang tadi turun masukin ke surat ini, di urutan ini. Jadi sudah sejak zaman Rasul sudah dikumpulkan dalam satu surat ya? Iya, udah. Ya kayak Baqarah ini ya, loncat-loncat ya. Iya, walaupun kan ini turunnya itu dari awal hijrah sampai menjelang Rasulullah wafat. Nah, Tapi beliau udah urutin ayat tadi tuh, masukin ke ayat ini, gitu. termasuk urutan ayatnya ya. Urutan ayat kan sudah Urutan ayat, urutan surat, sudah ditentukan zaman Rasulullah hidup ya. iya. Nah, kemudian di ayat berikutnya yaitu ayat ke-6 dan ayat ke-7, nah di sini Allah sedang membahas golongan kedua. Golongan orang kedua atau golongan manusia kedua itu orang-orang yang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, mau kamu kasih peringatan atau enggak dikasih peringatan, mereka itu tidak akan beriman kepada kamu. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Karena mereka itu sudah Allah tutup hatinya, pendengarannya dan penglihatannya. Jadi ini adalah hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang kafir selama di dunia. Semua panca inderanya Allah tutup. Tutup itu dalam artian dia udah nggak bisa lagi lihat yang mana yang benar, mana yang salah. Jadi pintu hidayah itu benar-benar tertutup. Kenapa seperti itu? Nah, Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa setiap kali seseorang itu melakukan maksiat, maka dalam hatinya itu akan diberikan titik hitam, satu titik hitam. Semakin banyak titik hitam itu dia penuhi di hatinya, maka semakin tertutup dia dari hidayah, semakin jauh dia dari hidayah. Karena kalau hatinya sudah banyak tertutup, otomatis dia sudah tidak bisa lagi memfilter mana yang baik, mana yang benar. Nah, ini akibat dari selalu mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah. Dia nggak mau percaya tentang adanya Islam. Makanya orang-orang kafir itu sebenarnya tahu bahwa Islam itu benar, tapi dia karena nggak mau menjalankan syariat-syariat agama, kayak misalnya kita bulan puasa 30 hari. Nah, mereka nggak mau tuh puasa 30 hari, pengennya bebas. Makanya orang-orang yang murtad lagi tuh biasanya bukan karena dia mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaannya, tapi lebih ke di sini nyaman, tenang. Tenang tuh bukan berarti tenang karena hatinya benar-benar lapang, tapi karena bebas gitu. Nafsu ya, memenuhi Iya, nafsu ya. memenuhi hawa nafsu. Karena setiap hari nggak mesti harus sholat, ketika bulan puasa nggak mesti harus puasa, zakatnya nggak mesti harus terus-terusan dikeluarin dan seterusnya. Nah, ini adalah balasan bagi orang-orang kafir ketika mereka di dunia dan ketika mereka di akhirat, walahum azabun azim. Mereka akan mendapatkan azab yang begitu berat. Nah, ini balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang kafir. Nah, ini adalah golongan kedua nih yang Allah sebutkan. Pak Ustadz,
untuk yang ayat ke-6 kan, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Tapi kan ada juga dapat yang kita ajak aja gitu, gimana tuh? Nah ini tuh maksudnya orang-orang yang dalam hatinya itu udah nggak ada rasa pengen berubah gitu, pengen beriman. Jadi dia tuh udah kayak orang-orang Yahudi sekarang. Orang-orang Yahudi sekarang tuh kan ngeyelnya tuh luar biasa kan. Beda dengan orang Nasrani, beda dengan orang Katolik, beda dengan orang Hindu, beda dengan orang Buddha, yang mana mereka ketika kita ajak, misalnya kita diskusi, mereka masih mau nerima dan mungkin mereka mau berpikir dan akhirnya mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Nah kalau orang-orang yang semisal dengan Yahudi yang memang dari dulunya tuh dia udah didoktrin gitu, kalau nggak ada agama lain selain agama mereka. Nah ini orang-orang yang seperti ini yang dia itu terhalang dari cahaya hidayah. Ini surat ini apakah ada latar belakangnya turun waktu saat? Oh nggak ada. Waktu Nabi langsung aja. Ini sekaligus apa gimana ayat yang ke-1 sampai 7 ini? Ini tuh langsung sekaligus. Jadi nanti di awal-awal ayat ini kan Allah menjelaskan tentang 3 jenis manusia. Nah, kenapa di sini dijelaskan 3 jenis manusia? Karena ketika di Madinah itu baru muncul orang munafik. Kalau waktu di Mekah cuma 2 jenis manusia aja. Cuma orang beriman dan orang kafir. Jadi bukannya ayat munafik lebih banyak ya? Iya, ayat munafik itu lebih banyak karena memang mereka itu orangnya itu nggak kelihatan gitu ibaratnya. Kalau orang kafir kan mereka benar-benar memperlihatkan gitu kalau mereka itu nggak beriman. Kalau mereka itu menyembah api misalnya di zaman itu, atau menyembah berhala dan seterusnya. Kalau orang munafik dia benar-benar menyembunyikan. 12 ayat. 13. 8 sampai 20. Oh 13 ya. Berarti orang beriman, kafir, atau munafik itu keterlibatan Allah di situ ya bukan ya? Mau jadi orang beriman, mau jadi orang kafir, munafik, keterlibatan Allah ya, karena hati yang ditutup atau yang dibuka gitu kan? Bukan keterlibatan Allah sih, tapi karena pilihan mereka sendiri. Karena setiap dari kita tuh sebenarnya diberikan pilihan. Mau pilih yang mana nih? Mau pilih jadi orang beriman atau orang kafir atau orang munafik? Itu hanya 2 ayat, itu 2 ayat. Karena memang jelas orangnya gitu. Hitam putih. Nggak mesti harus dijelasin panjang lebar. Hitam sama putih. Tapi kalau orang munafik itu udah benar-benar beda banget gitu. Tingkatannya berarti ya munafik dulu baru kafir ya. Hitam sama putih udah beda. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau beriman itu 4 ya, yang ke ayat 5-nya soalnya di situ menjelaskan ya orang-orang menyandang sifat-sifat ini berada di atas cahaya. Berarti yang 4 itu ya, sholat, gaib, mendirikan sholat, menginfakkan rezeki, dan beriman pada Al-Quran. Iya, kata-kata cuman dari ayat yang ke-7 Allah telah mengunci hati orang itu, Allah yang mengunci kan? Ya kalau hatinya ya Allah yang mengunci. Berarti kan maksud saya itulah saya maksud keterlibatan Allah di situ gitu, dia mengunci gitu kan? Nggak dibuka lagi dia, nggak dibuka lagi. Karena dia udah keterlaluan gitu ya. Sama kayak Fir'aun di detik-detik terakhirnya kan dia udah mau beriman kepada Allah, tapi sama malaikat Jibril mulutnya disumpel. Akhirnya nggak bisa terucap. Iya. Jadi di sini kalimat yang 6 itu sombong ya, yang kafir itu ayat 6. Ya mau dikasih tahu kayak gimana pun dia tetap nggak mau Ya, beriman. berarti sombong itu paling ini ya, paling sombong dan kewenangan-kewenangan. Kayak nanti kisah pertama kali yang akan dibahas itu kebanyakan kisah orang kafir yang versi ngeyel kayak gini. Itu orang Bani Israel. Ini juga yang ditanyakan ke Pak Andika. Jika Pak jika
Badikan. Oh, kan tadi begitu kan. Tentang keterlibatan Allah tadi. Oh, betul. Keterlibatan Allah tadi. Kan memang ada orang yang dari kasat mata kita ya, pelaku maksiat yang ada, yang kalau dari tadi bilang itu setiap kejahatan itu satu titik itu, kalau menurut pandangan kita sudah penuh lah ini pelaku maksiat selama hidupnya dan itu. Kan ada juga nanti kalau di akhir-akhir itu dia dapat hidayah juga. Jadi ini gimana ada nggak itu penjelasan tentang mana nih yang akan betul-betul ditutup oleh Allah, tidak akan ada lagi kayak Fir'aun itu. Walaupun dia mengatakan saat terakhir aku beriman kepada agama Tuhan dan Nabi Musa, tapi kan sudah ditutup itu. Ada nggak penjelasannya yang betul-betul bakal ditutup ini, atau yang masih ada kesempatan terdapat hidayah walaupun perilakunya kita lihat itu ini banget lah, maksiat terus lah gitu. Di akhir hayatnya Pak, itu akan terlihat di akhir hayatnya. Karena Rasulullah itu pernah menyampaikan tobat itu nggak akan diterima kalau si nafas itu udah sampai di kerongkongan. Makanya kalau orang-orang yang seperti itu, walaupun zohirnya misalnya sekarang itu kita lihat banyak orang yang memabukkan setiap malam misalnya zina dan semisalnya, itu kita nggak bisa vonis oh dia nanti matinya bakal masuk neraka nih, karena bisa jadi di detik-detik akhirnya misalnya dia meninggal, misalnya meninggalnya tuh nanti di jam 6 pagi misalnya, tapi ternyata dari jam 1 tuh dia udah ngerenung, kayaknya saya selama ini salah, ngerenung sampai akhirnya mungkin dia tobat tuh di situ, dan nggak ada yang tahu tuh, karena kan semua orang pada tidur mungkin, nggak ada yang tahu sampai akhirnya di jam 6 tuh diumumin kalau dia meninggal. Nah orang-orang yang nggak tahu ini kan, wah akhirnya tuh meninggal juga nih sampah masyarakat misalnya. Nah, kita kan udah memvonis duluan, tapi ternyata banyak kejadian orang-orang yang seperti ini ketika meninggal tuh malah keluar wangi banget gitu. Jadi kita nggak bisa memvonis orang dari mereka hidup, kecuali kita lihat akhir hayatnya seperti itu udah. Betul. Memang itu ya, kalau wangi itu memang orang udah ini, kalau wafat wangi itu udah Iya. Udah tanda itu bagus ya. Pertanda husnul khotimah. Kalau bau Itu su'ul khotimah. Karena dulu pernah banyak kejadian sebetulnya orang-orang yang terlalu mudah memvonis orang ya. Kayak misalnya dulu pernah kejadian di salah satu daerah Banten gitu. Ada orang yang bisa dibilang dia itu sampah masyarakat lah di situnya. Nah, sampai satu hari dia itu meninggal. Nah, ketika meninggal kan memang udah terkenal satu kampung itu kalau dia tuh sampah masyarakat. Nah, sampai disampaikan ke kiainya, kata kiainya nggak usah dikuburin, buang aja ke ini, kemana? Ke jurang. Paling juga bau nanti. Nah, si masyarakat kan sami'na wa ata'na nih ke kiainya. Akhirnya dibuang ke mana? Ke jurang. Nah, ternyata malamnya tuh kecium wangi yang harum banget. Nah, setelah diselidiki, wanginya itu ternyata bersumber dari jurang itu. Dan ketika ada yang turun, dilihat oh ternyata dari si jenazah tadi. Nah, ternyata di detik-detik terakhirnya nggak ada yang tahu, mungkin dia taubat gitu. Ya. Nah, kemudian ketika si kiainya ini dengar kan, orang yang sampah masyarakat aja kalau mati dibuang ke situ wangi. Nah, saya juga nanti kalau mati tolong lemparin juga. Nah, suatu ketika ternyata si kiai ini meninggal beneran. Nah, ketika meninggal beneran kan wasiatnya pengen dilempar. Akhirnya dilempar, ternyata malamnya malah kecium bau busuk. Karena apa? Karena kesombongan. Nah, itu nauzubillah kan. Kita terlalu mudah memvonis biasanya. Nah, apa tuh? Pernah ada kisah bahwa Rasul itu menolak mensalahkan seseorang karena munafik. Ya, kalau di saat sekarang kan kita nggak bisa berlaku bahwa ini orang ini munafik atau tidak. Meskipun katakanlah nggak pernah sholat masjid, waktu meninggal dibawa ke masjid kan kita harus mensolati juga kan. Kalau Rasulullah kan memang dikasih tahu. Kita tahu ya kan. Nah, maka kita nggak berlaku di sini kan, kita nggak tahu kan. Kalau kita nggak berlaku. Kalau orang Islam, Iya, kita nggak tahu kan. Keluarga pakai sholat kan. Iya, walaupun dia meskipun dia nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke masjid, kan mesti dibawa ke masjid kan. Kalau Rasulullah tuh dikasih tahu namanya, ciri-cirinya, orangnya yang mana itu detail kalau ke Rasulullah.
Makanya Rasulullah pernah ngasih tahu ke salah satu sahabat kalau orang munafik itu si fulan. Nah, sahabat ini ketika Rasulullah meninggal, si sahabat ini kan masih hidup. Jadi ketika ada si A meninggal, dia nggak mau nyolatin, sahabat yang lain yang tahu gitu, misalnya, oh si A ini dulu pernah dikasih tahu sama Rasulullah kalau ada sahabat yang ada orang lain yang meninggal, ada orang yang munafik. Jadi kalau dia nggak sholat, jangan ikutin sholat. Jadi patokan para sahabat dulu itu ngelihat ke si sahabat A, karena kalau lihat sahabat A nyolatin, oh berarti dia bukan munafik. Karena udah dikasih tahu. Nah kalau kita kan sekarang nggak tahu. Nggak tahu ya, kita nggak tahu. Kalau kita sih kewajiban muslim kan Iya. menyolatkan. Pokoknya muslim kalau ada yang munafik itu ya kita nggak tahu kan. Ternyata gitu sesuatu munafik ya kita nggak tahu juga gitu kan. Intinya jangan terlalu mudah memvonis orang. Iya. Iya. Karena kita nggak tahu akhir Nggak tahu. hayat dia tuh kayak gimana. Apa. Kalau yang jelas-jelas kafir ya kita ini. Iya, kalau kelihatan kafir itu jangan. secara fisik kan kelihatan ya. Ustaz, di luar ini kalau kita kan mengejar soft pertama itu benar nggak pengertiannya itu mungkin dulu itu kenapa soft pertama itu ganjarannya besar supaya kita datang lebih awal gitu ya sebetulnya ya, bukan yang belakangan ke depan gitu apa gimana? Oh, jadi Rasulullah tuh pernah menjelaskan orang itu misalnya katakanlah si A itu datangnya duluan, Ya. tapi misalnya dia sholat dulu di belakang, Ya, terus si B datang 10 menit setelahnya, misalnya menjelang iqomah, ya. dia datang langsung buru-buru ke depan. Nah tetap yang dapat pahala itu ya si A-nya, karena si A yang Lebih dulu datang duluan, iya. Oh, iya, pengertiannya itu berarti ya yang lebih datang duluan ya, Datang walaupun dia duluan. safnya bukan di depan ya. Tapi kalau si A-nya ini di depan, apalagi di saf awal, nah pahalanya lebih besar lagi. itu ya. Jadi ada perbedaan lah antara orang yang duluan datang dengan orang yang Yang saf di depan. Jadi unta merah itu untuk yang duluan datang berarti ya. Begitupun juga posisi, ada yang posisi kanan imam dengan kanan kiri imam, itu pahalanya beda juga. Kanan apa kiri yang besar? Kanan ya. Kanan dulu baru kiri. Misalnya di belakang imam udah ada satu orang, Itu imam. berarti kita ke kanan. Iya. Kalau udah ada di kanan, yang kiri masih kosong nih, jangan di kanan tapi di kiri. Nah itu yang lebih afdol. yang terdekat dengan imam lah. Iya, Kanan jadi itu kanan iya. kiri kanan kiri, bukan kanan terus. Oh, Iya, karena kebanyakan orang salah pahamin hadisnya, Kanan. disangka kanan, jadi Saya yang diisi kanan, kanan semua, yang kiri kosong. Saya kanan penuh. di kanan. Kanan kiri, yang kanan udah keisi berarti kiri, kiri keisi berarti ke kanan lagi gitu. Lebih baik yang pertama datang di depan ya. Kayaknya harus disebut di depan itu rodoh gitu, berebut kayak rodoh di depan. Bisa mau berebut. Masih ada 7 menit lagi. ya. Ada lagi? Nah kalau pekan depan ini munafik cukup panjang ya. Iya. Satu sisi. Sampai 20 ayat orang munafik semua. Sampai ke ayat 20 ya. 8 Sampai ke ayat 20. Ya di sini nanti kan dijelaskan ciri-cirinya kan. Artinya kita juga nggak bisa memfonis orang ya, meskipun kita tahu ciri-cirinya, kita mengatakan dia munafik nggak bisa kan? Iya. Nggak boleh mengatakan itu kan. Meskipun kita kelihatan ciri-cirinya secara ini. Kalau kita sebagai kasat mata. orang awam itu nggak bisa. Tapi kalau para ulama itu bisa. Oh, Seperti misalnya para ulama sekarang bilang orang-orang liberal itu udah jelas munafik. Karena mereka pertama berusaha untuk merubah isi Quran, berusaha untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Terus juga mereka punya cara-cara sendiri gitu dalam menafsirkan Al-Quran. Ngambil potongan ayat sedikit, kemudian langsung ngambil kesimpulan yang
berbanding terbalik dengan kesimpulan orang lain, dengan kesimpulan para ulama. Misalnya kayak setiap kali Natal deh, pasti ada orang liberal itu akan mengatakan kita boleh kok bilang selamat Natal ke orang-orang Nasrani. Dalilnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kan di sini Allah bilangnya masing-masing nih, kita masing-masing aja agamanya. Tapi dia nggak lihat surat itu tuh judulnya apa, nama suratnya apa. Terus juga dia nggak lihat awal suratnya berbicara tentang apa. Terus dia juga nggak ngebahas ini surat asbab nuzulnya apa. Jadi cuma diambil potongan ayat, dikasih kesimpulan yang ngawur gitu. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang-orang yang nggak terlalu ngerti tafsir, dia ngambil kesimpulan, oh ternyata boleh ya kita bilang selamat Natal gitu ke orang lain. Atau ikut ngerayain apa? Imlek atau Nyepi dan semisalnya. Karena lakum dinukum waliyadin tadi. Nah, itu cara mereka dalam memberikan syubhat-syubhat kepada masyarakat awam yang nggak ngerti tentang konsep penafsiran. Karena tafsir itu kita nggak bisa ngambil potongan ayat langsung ditafsirkan gitu aja. Makanya tafsir itu ada namanya tafsir itu ayat tafsirin lagi dengan ayat. Terus ayat ditafsirin lagi nanti dengan hadis. Atau nanti kalau misalnya ayatnya kayak bertentangan, nah kita harus lihat asbab nuzulnya kayak gimana. Kemudian lihat dulu itu sahabat itu ketika melihat ayat seperti ini tuh kayak gimana respon mereka dan seterusnya. Karena memang nggak ada ayat yang bertentangan sebetulnya. Kayak ini misalnya, ini dijelaskan. Engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak beri peringatan sama saja bagi mereka. Di satu sisi sampaikanlah walaupun satu ayat. Iya. Itu gimana memahami? Nah itu kan kayak bertentangan kan. Yang di sini bilangnya itu kayak nggak ada faidahnya kita ngasih tahu orang kafir, tapi di satu sisi justru Rasulullah bilang sampaikan walau satu ayat. Nah ini yang harus kita lihat itu adalah ketika dulu Rasulullah SAW itu berdakwah tuh kayak gimana. Misalnya ketika Rasulullah berdakwah kepada orang-orang kafir, mereka itu Rasulullah itu tetap berusaha mendakwahi mereka, dikasih satu ayat, dua ayat dan seterusnya. Baru Rasulullah itu akan berhenti mendakwahi mereka ketika mereka ini pertama tetap ngeyel atau mereka berusaha membunuh. Maka Rasulullah akan berhenti dan balik melakukan peperangan gitu. Karena sebelum perang pun, misalnya kayak perang Badar, perang Uhud, sebelum perang pun Rasulullah masih ngasih dakwah ke mereka. Kita nggak usah perang deh, ibaratnya kalau bahasa kita nggak usah perang deh. Kamu masuk Islam, kita udahin ini. Tapi mereka itu nanti akan ngejawab, kita nggak mau masuk Islam. Akhirnya nanti ditantang duel satu persatu. Biasanya kalau perang dulu tuh 3 orang gitu. 3 orang dari kaum Muslim, 3 orang dari kaum kafir. Nanti yang menang yang mana, baru langsung perangnya di rame-rame gitu. Nah itu tuh sebetulnya jawaban kalau mereka tuh nggak mau beriman. Nah kalau udah di level itu berarti udah kita udah nggak bisa lagi ngasih dakwah. Dan kalau mereka udah terbunuh di situ, berarti udah nggak ada lagi kesempatan kan untuk mereka masuk ke dalam agama Islam. Seperti itu. Satu lagi ini yang terkait Nyepi. Teman saya yang waktu itu kan di Bali ngerasain kan nggak perlu mesti mati lampunya. Nah, terus anaknya lagi nangis lah mau bikin api, wah langsung nggak boleh langsung dimatiin, nggak lampunya nggak boleh dimatiin. Sama siapa nggak boleh? Ya si apa namanya pecalangnya. Pecalang itu apa namanya tentaranya lah. Ya, tentara adat, satpam adat. Jadi ya susah waktu itu. Itu gimana, Ustaz? Nah kalau seperti itu di sini kita terapin kaidah kedepankan maslahatnya daripada mudaratnya, atau kedepankan mudaratnya daripada maslahatnya. Jadi ada dua kaidah yang para ulama kita sampaikan. Kalau ada dua maslahat, ada dua maslahat, misalnya maslahat kecil, maslahat besar, kita kedepankan maslahat yang besarnya, karena faidahnya lebih banyak. Tapi kalau misalnya ada dua mudarat pertama kecil tapi mudarat besar itu besar, nah kita kedepankan mudarat yang jauh lebih kecil supaya mudarat besarnya itu
nggak terjadi ke kita. Nah kalau dalam kasus ini, kalau kita nyalain lampu, itu kan akan ada mudarat ke kitanya. Sedangkan di Bali itu, setahu saya, tolong koreksi kalau salah, umat Muslim itu nggak semacam umat Hindunya. Yang mana kalau misalnya kita melanggar itu, akan ada mudarat yang lainnya akan menimpa orang-orang Muslim yang lainnya. Kayak misalnya dulu pernah terjadi di yang itu di mana di Myanmar tuh kan, ketika satu kelompok itu atau satu agama itu beraksi, maka banyak kan yang dibantai itu. Itu kan mudarat yang jauh lebih besar. Maka kalau seperti itu kita ya udah ikutin aja dulu, nggak menyalakan lampunya ya. Tapi kalau itu tetap ibadah seperti itu, karena ada mudarat yang jauh lebih besar dari itu. Apa lagi? Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.